Nah, mulai di sinilah kelakuan Kak Adam ketahuan. Jadi entah gimana, pas tidur itu gue kebangun dan gue ngerasa ada sesuatu yang aneh di bagian bawah badan gue. Nah, gue beraniin kan buka mata buat ngintip, dan pas gue lihat Kak Adam lagi mainin punya gue pakai mulutnya dia. Di situ gue kaget banget tapi nggak bisa apa-apa. Di satu sisi gue takut, tapi di satu sisi gue ngerasa enak. Sorry ya guys, gue jujur. Karena awalnya itu gue nggak tahu hukumnya apa dan gue cuma ngerasa takut dan enak waktu itu. Nah, hal itu berlangsung hampir 1 bulan. Kadang gue udah berusaha menghindar kayak tidur di kamar gue aja, tapi malah Kak Adam yang datang ke kamar gue dan ngelakuin hal itu. Tapi gue nggak berani cerita ke siapapun. Sampai pada suatu malam di sebuah pengajian sama ustadz pimpinan, di sana beliau membahas tentang sebuah kisah kaum Sodom atau kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah karena melakukan hubungan sesama jenis, dan itu adalah perilaku terlaknat dan dosa besar. Pas di situ gue terdiam. Pikiran gue melayang ke kejadian bersama Kak Adam. Berarti selama ini gue berdosa dong. Yang gue tahu selama ini itu setiap pagi sebelum subuh Kak Adam cuma ngebangunin gue dan nyuruh gue mandi wajib. Udah gitu aja. Kata Ustadz tadi kan kalau hubungan sesama jenis itu dosa besar kan ya. Berarti selama ini Kak Adam berdosa dong. Wah, di sana gue kaget banget asli. Apa jangan-jangan teman gue ini tahu kelakuan gue sama Kak Adam? Terus kata dia, aku tuh kadang pas tidur itu kebangun dan lihat Kak Adam mainin punyaku pakai mulutnya dia. Terus paginya aku disuruh mandi wajib. Hah? Seriusan kamu digituin? Wah, aku juga sama tahu. Hah? Yang bener? Lah, aku juga gitu tahu. Sambil cium-cium muka sama bibirku. Bentar. Jadi maksudnya kalian juga digituin sama Kak Adam? Juga? Bentar Jimmy. Jangan bilang kamu juga digituin sama Kak Adam. Wah, kalau itu udah pasti kayaknya. Kita aja digituin sama Kak Adam, apalagi model cantik kayak Jimmy. Waktu itu kita berlima shock, terdiam dan saling pandang satu sama lain. Wah, kacau sih ini. Jadi, selama ini kita udah dilecehkan gitu. Apa cuma kita ya yang digituin sama Kak Adam? Kayaknya sih iya. Karena kalau dipikir-pikir, kasus kita ini sama. Dan di pondok ini cuma kita berlima yang good looking di antara yang lain. Tapi nggak tahu juga sih. Ini harus kita bongkar sih biar gak keterusan. Tapi gimana caranya? Kalau ngadu ke ustadz yang lain kan kita nggak ada bukti. Dan kalau ketahuan Kak Adam kita bisa dihukum. Lah, kenapa kita yang dihukum? Lah, Kak Adam kan pengurus asrama. Jadi dia bisa pakai cara apa aja sama orang yang dia nggak suka. Ya juga sih ya. Berarti kita harus atur strategi. Nah, akhirnya kita berlima pun rapat tertutup membahas rencana buat ngebongkar kebusukan Kak Adam. Oke, jadi gini, malam ini kita berlima tidurnya di aula aja sama anak-anak yang lain.